是小辈，老夫先让你3招，还是我让你10招吧。你3招。我们可以开始了。此次绝不能留。王浩，你的死期到了。赵兄。赶上擂台，无尘剑。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silahkan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gue akan melanjutkan Donghua yang berjudul Wangu Senhua Part 5. Oke, tanpa banyak bacrot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya pangeran terkejut karena Wang Hao sudah menerobos ranah pengumpulan Ji. Menurut pangeran, jika Akademi Tianwu sangat layak untuk Wang Hao dengan bakat kelas rendahnya. Lalu Ji Wubai tidak percaya dengan ucapan pangeran ke-6 karena dia yakin Wang Hao sudah berada pada kultivasi paling tinggi. Setelah itu Wang Hao meminta izin pada ketua untuk melakukan tes ulang dan menantang pangeran ke-6. 城主，我请求重测天赋。不知道，没错过。 Terlihat Zousan akan memulai tes terlebih dahulu dan dia mendapatkan bakat kelas atas. Zousan pun sangat senang melihat hasil dari kekuatannya. Setelah itu barulah Wang Hao yang akan mengetahui tingkat kekuatannya. Para tetua pun terkejut melihat tingkat kekuatan Wang Hao. Dia berada di kelas paling atas serta kekuatan yang langka dalam kurun waktu 1000 tahun. Sontak saja para tetua ingin memiliki murid seperti Wang Hao karena kekuatannya yang sangat dahsyat. Akan tetapi pangeran ke-6 tidak suka dengan pencapaian Wang Hao. Dia telah menarik perhatian keempat akademi. Pada akhirnya pangeran ke-6 menyerang Wang Hao. 人怎么进书院大门？ 殿下，你说什么？ Akhirnya sang pangeran berhasil dikalahkan. Lalu dia menggertak akan melaporkan kejadian itu pada sang ayah. Tetapi Wang Hao tidak peduli perkataan dari sang pangeran. Pada saat dia akan menembas sang pangeran, Wang Hao malah dihentikan oleh tetua. Lanjut cerita, para tetua akademi sedang menunggu keputusan Wang Hao. Akan tetapi dia lebih memilih Akademi Tianwu. Lalu menurut para tetua, jika Akademi Tianwu adalah akademi dalam peringkat keempat dan yang paling lemah. 愚不可及。我也去天武书院。发了，一下子就来2个上品天赋。 Dan akhirnya Wang Hao memberi hormat pada Master Ji Wubai. Kocaknya Ji Wubai malah memungut biaya pendaftaran masuk ke akademi sebesar 200.000 koin emas. Ternyata dia membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutangnya pada pavilion Xinghua. 我给。师傅，打算重振书院？完事。好，好徒弟，天色不早。
Di sisi lain, keluarga Su merasa tertipu dengan muka polos Wang Hao. Mereka khawatir jika kelak Wang Hao akan menjadi penjaga surgawi keluarga kerajaan. Maka mereka tidak akan menyentuh Wang Hao, akan tetapi mereka akan memanfaatkan Pangeran Su Tianrong untuk menghancurkan Wang Hao. Lalu, scene berpindah, Paman Zhao menyuruh Wang Hao untuk meminta ketua Wang mengembalikan artefak peninggalan ayahnya. Tiba-tiba ketua Wang datang menghampiri Wang Hao dan akan mengembalikan artefak tersebut. Akan tetapi salah satu artefak masih ditahan oleh ketua karena dia mendapatkan surat tantangan dari keluarga Su untuk Wang Hao. Jika dia berhasil mengalahkan Su Xingfeng, maka ketua Wang akan memberikan semua artefak pada Wang Hao. Lalu Wang Hao menegaskan jika masalah dengan keluarga Su telah selesai, dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wang. 以后我都与王家再无瓜葛，永远都是我的。 Lanjut cerita, Jin Sisan khawatir pada Wang Hao yang akan bertarung dengan Su Xingfeng. Karena Tuan Su berada di ranah pengumpulan Ji tahap penyempurnaan, tetapi Wang Hao tidak akan pernah mundur dari tantangan itu. Dia akan bertarung demi mempertaruhkan harga dirinya. Setelah itu Wang Hao akan coba membuka segel dari artefak sang ayah dengan cara meneteskan darah miliknya. Dan artefak itu berupa pedang bernama Wu Chen yang artinya tidak ternodai oleh debu. 这把剑在吸收灵力， 不然我们都会被吞噬的。 Untung saja pedang itu tidak sepenuhnya bangkit. Jika tidak, mereka akan berakhir oleh sang pedang. Dan senjata pusaka terbagi menjadi 9 tingkat. Tetapi ada satu senjata tertinggi yang tidak termasuk di dalamnya. Dan namanya adalah pedang Tuntian si penelan langit. Senjata Tuntian dapat menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya. Yang terkuat bahkan bisa memunculkan kebijaksanaan roh penelan langit dan bumi. Dan dengan basis kultivasi Wang Hao sekarang dia tidak bisa mengendalikan pedang Tuntian. Pedang itu memiliki peringkat mata penembus langit dan berasal dari luar Donghuang. Selama Wang Hao berkultivasi ke ranah tertinggi, lalu dia dapat mengetahui cara mengendalikan kekuatan spiritual. Dan benua Donghua hanyalah benua kecil, masih ada orang-orang kuat di benua lainnya. 然后呢？现在有了通天眼，平手还是没问题的。平手，我会让他一败涂地。 Lanjut cerita, Su Xingfeng akan membuat perhitungan dengan Wang Hao karena dia telah berani menghina keluarga Su. Pada akhirnya, pertarungan hidup dan mati dimulai. 你是小辈，老夫先让你3招， 还是我让你10招吧。你3招。 我们可以开始了。 此次绝不能留。 Ternyata Su Xingfeng menyembunyikan kekuatannya dan dia telah dipromosikan ke ranah lautan Ji. Sontak saja Wang Lin khawatir terhadap Wang Hao yang hanya berada di ranah surgawi tingkat 1. Su Xingfeng pun tidak menyangka Wang Hao bisa menebak serangannya. Lalu menurut Wang Hao, meskipun teknik mata pembuka langit dapat melihat momentum kekuatan spiritualnya, akan tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. 王浩，你的死期到了。赵雪。 赶上擂台，
无尘剑。 Pada akhirnya, Su Xingfeng berhasil dikalahkan oleh Wang Hao dan dia menghapus benih rohnya. Su Xingfeng sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan tersebut karena keluarga Su selalu menggertak keluarga lain sehingga keluarga lain menderita oleh keluarga Su. Lalu Wang Hao pun memperingati Su Muyu untuk berhati-hati dengan keluarga yang selalu ditindas oleh keluarga Su. Setelah itu Paman Zhao memberikan surat pada Wang Hao dan isinya adalah mengenai benih roh Wang Hao yang telah kembali dan juga pedang Wu Chen yang berhasil Wang Hao miliki. Pada akhirnya Paman Zhao pergi karena ada urusan yang akan dia selesaikan. Setelah itu Wang Hao akan berkemas pergi ke Akademi Tianwu. Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.